maka hendaknya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat. Salah satunya atau di antara nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan saat ini adalah kita oleh Allah masih diberikan berupa nikmat panjang umur. Kita juga diberikan oleh Allah berupa nikmat kesehatan, baik itu zahir maupun batin, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain juga tentunya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita saat ini masih merasakan yang namanya bulan Sya'ban, yang saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan, berpisah dengan bulan Sya'ban ini. Itu berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan setelah berakhirnya bulan Sya'ban ini. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang telah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang telah kita mohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mulai pertama kali memasuki bulan Rajab, kita sebagai umat Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, memohon keberkahan kepada Allah di bulan Sya'ban, dan kita juga mohon kepada Allah agar kita diberikan panjang umur agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi, 5 atau 6 hari saja lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal kita memasuki bulan Rajab, yaitu kita senantiasa membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Inilah doa yang selalu kita baca ketika sudah memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan berkahilah ya Allah kami di dalam bulan Sya'ban. Ya, yang saat ini kita berada di bulan Sya'ban, yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi yang kita akan berpisah dengan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah ya Allah kami kepada bulan Ramadan, yang hanya beberapa hari saja lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak awal bulan Rajab ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Rajab yang telah kita lewati, dan kita akan mendapatkan keberkahan juga di dalam bulan Sya'ban ini. Kemudian kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini adalah sebuah doa yang sangat ringkas, akan tetapi penuh dengan makna yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sering kita baca tentunya, serta kita dengar dilantunkan, ya, apalagi di bulan Sya'ban, ya sejak bulan Rajab, terkadang di masjid-masjid ataupun di musholla
ada yang ketika setelah mengumandangkan azan, kemudian terkadang orang-orang mengumandangkan membaca doa ini. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk atau segera bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang merupakan bulan istimewa, yang di dalamnya penuh dengan rahmat, yang di dalamnya penuh dengan ampunan, dan tentunya bisa menjadi wasilah kita agar bisa terhindar dari siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa seharusnya yang kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan agar ibadah kita bisa maksimal? Ya, ini yang perlu kita persiapkan, karena Ramadan ini hanya kurang beberapa hari saja lagi. Maka daripada itu perlu kita persiapkan segala sesuatunya sebelum Ramadan ini tiba. Ya, yang saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban ini, yang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Maka persiapan apa ya yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini agar ibadah kita tentunya bisa maksimal nantinya di bulan suci Ramadan? Maka setidaknya ada dua perkara atau ada dua hal yang perlu kita siapkan di dalam menyambut dan memaksimalkan bulan suci Ramadan, yaitu dengan persiapan berupa persiapan fisik kita yang pertama, kemudian yang kedua adalah kita persiapkan juga mental kita. Jadi dua hal ini, dua perkara ini yang perlu kita persiapkan mulai saat ini di penghujung bulan Sya'ban ini. Karena dua hal ini yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, agar kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal nantinya di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yang juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Kita diwajibkan ketika berpuasa untuk tidak makan dan tidak minum, serta menghindari berbagai macam atau segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita di dalam bulan suci Ramadan itu nantinya. Sehingga perlulah kita persiapkan fisik kita atau tubuh kita untuk kita agar dapat beradaptasi dengan baik, yakni melalui latihan puasa di bulan-bulan sebelumnya. Seperti kita berpuasa kemarin di bulan Rajab,
dan juga tentunya di bulan Sya'ban ini. Maka kita yang melakukan puasa di bulan Rajab ataupun di bulan Sya'ban saat ini adalah latihan fisik kita agar nantinya ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, tubuh kita atau fisik kita sudah tidak kaget lagi ketika melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah terlatih, karena kita sudah terbiasa melakukan puasa dari 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mencontohkannya, dan kita sebagai umatnya tentunya patutlah untuk mengikuti sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan puasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau tidak berpuasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Maka itu persiapan pertama yang perlu kita persiapkan, yaitu adalah persiapan fisik kita. Selain persiapan fisik, penting juga untuk melakukan persiapan mental kita untuk menghadapi Ramadan. Nih yang kedua. Yang pertama adalah harus kita persiapkan fisik kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah mental. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu apapun itu, maka pasti akan maksimal hasil yang akan didapatkan nantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diberikan ganjaran dengan sebuah atau dengan suatu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran, kata Rasulullah. Yang artinya siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Subhanallah, begitu mulianya bulan suci Ramadan. Sampai-sampai rasa gembira menyambut kedatangannya pun
kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan yang tiada tara, yakni kita akan terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengingatkan kemuliaan bulan suci Ramadan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallah azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr." Yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian selain persiapan mental dengan rasa gembira, kita juga perlu untuk mempersiapkan diri kita dengan meningkatkan mental, bekal pengetahuan agama, sekaligus guna untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji dan menggelar majelis taklim, majelis ilmu yang lain, ya, yang berkaitan dengan tuntunan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ikhtiar ini juga dalam rangka menyatukan pemahaman dan jiwa kita beserta keluarga dengan bulan suci Ramadan. Selain tentunya meningkatkan kuantitas atau frekuensi ibadah kita jelang dan selama bulan suci Ramadan nantinya. Semoga dengan ikhtiar lahir dan batin kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yakni menjadi insan, menjadi manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.